Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara sekalian, alhamdulillah kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan di mana kita mendapatkan kesempatan untuk bisa beramal sebanyak-banyaknya dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat. Bulan di mana Allah memberikan ampunan, membuka pintu ampunan selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Bulan di mana Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Sehingga ini kesempatan yang sangat luar biasa. Banyak di antara saudara kita yang tahun lalu masih ketemu Ramadan, bisa beribadah Ramadan, tapi tahun ini sudah tidak bersama kita lagi. Dia sudah tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu Ramadan. Dan kita harus bersyukur itu. Mensyukuri kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kemudian kita bersyukur? Syukur itu tidak hanya dengan lisan atau dengan ucapan saja, tapi wujud dari syukur itu harus kita tampakkan, kita tampilkan kepada Allah dengan beramal, beribadah. Sama seperti ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewujudkan syukurnya kepada Allah karena sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga, maka kemudian Nabi Muhammad SAW mewujudkan syukurnya itu dengan beribadah, beramal kepada Allah dengan sangat luar biasa. Itulah hakikinya syukur. Syukur itu qaulun wa fi'lun, tidak hanya ucapan tapi juga perbuatan. Nah, karena kita sudah diberikan kesempatan Allah bertemu Ramadan, ya kita wujudkan syukur kita. Kita bersyukur, kemudian wujudkan syukur kita dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Karena bulan Ramadan itu istimewa, otomatis sikap kita harusnya sikap yang istimewa juga. Kalau di bulan-bulan yang lain kita ibadahnya ibadah yang biasa umpamanya, kalau di bulan Ramadan, karena ini bulan istimewa, seharusnya ibadah kita juga istimewa. Dan kesempatan di bulan Ramadan ini tidak banyak kita temui, atau mungkin tidak bisa kita temui di bulan yang lain. Maka kita di Ramadan ini paling tidak ada 5 hal yang bisa kita lakukan, atau kita istilahkan 5 sukses Ramadan. Jadi supaya kita benar-benar bisa memaksimalkan kesempatan kita mendapatkan hasil pahala yang maksimal, paling tidak ada 5 sukses yang bisa kita dapat. Yang pertama, sukses puasa. Yang kedua, sukses sholat tarawih. Yang ketiga, sukses membaca Al-Quran. Yang keempat, sukses Lailatul Qadar atau iktikaf. Dan yang terakhir adalah sukses zakat fitrah. Coba kita elaborate dari 5 sukses yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, sukses puasa. Puasa ini khususnya di bulan Ramadan adalah satu hal yang istimewa. Karena Allah berfirman di hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untukku, kata Allah, dan aku Allah yang akan membalasnya. Jadi pahalanya seberapa besar itu Allah yang menentukan. Puasa ini syariatnya diturunkan oleh Allah, atau wahyu tentang puasa ini turun ketika 2 tahun
setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah di tahun 2 Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban, 1 bulan menjelang bulan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban 2 Hijriah itu, selain syariat puasa, juga Allah menurunkan wahyu perintah untuk zakat fitrah. Puasa ini kenapa kok khususnya bulan Ramadan ini kok istimewa? Ya karena tadi Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Berapa banyak, berapa besar itu Allah yang menentukan. Dan kalau kita lihat dari aspek sudut pandang manusia, puasa itu satu ibadah yang secara kualitas itu tidak kasat mata. Orang lain kadang tidak bisa menilai kualitas orang berpuasa itu seperti apa. Apakah puasanya baik, apakah puasanya sesuai dengan tuntunan atau yang lain. Itu kadang manusia yang lain tidak bisa menilai. Berbeda dengan beberapa ibadah yang lain yang secara kualitas orang lain bisa menilai. Seperti contohnya sholat umpamanya. Ketika sholat, orang lain itu bisa menilai kualitasnya seperti apa. Paling tidak tumakninah apa tidak itu bisa kita lihat. Seorang ini sholatnya tertib apa tidak itu bisa kita lihat. Terus kemudian dia sholatnya di rumah atau di masjid berjamaah atau sendiri itu bisa kita lihat. Tapi kalau puasa, kadang-kadang banyak manusia yang nggak bisa mengetahui secara pasti orang ini seperti apa puasanya. Bahkan kadang-kadang di depan orang lain terlihat seperti puasa, tetapi ternyata di tempat lain dia ternyata makan, minum ketika orang lain nggak melihat. Maka puasa ini benar-benar rahasia antara orang yang melakukan ibadah puasa dengan Allah saja yang tahu. Dan puasa ini kalau secara aspek sosial itu merupakan satu pembelajaran yang sangat luar biasa. Orang kalau berpuasa itu menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Sesuatu yang mungkin berat bagi sebagian orang. Tapi itulah kemudian hal yang akan menimbulkan sense of humanity, sense of sosial di antara manusia dengan manusia yang lain. Kita dilatih oleh Allah untuk menahan diri. Kita punya duit, makanan, minuman ada, dan kita mampu untuk membeli. Kita bisa makan makanan itu. Tapi disitulah kemudian kita dilatih untuk menahan diri. Ya memang ada makanannya, ada minumannya, kita bisa beli dan kita bisa makan. Tapi oleh Allah kemudian kita dilatih untuk menjaga nafsu kita, menahan nafsu kita untuk tidak makan, tidak minum. Aspek yang lain kita juga dilatih Allah untuk menjaga hawa nafsu kita. Kita dilatih untuk menjauhi hal-hal yang negatif berkaitan dengan hawa nafsu kita. Kita dituntut untuk menjaga amarah kita. Kita dituntut untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan secara sosial. Dan yang penting lagi kita bisa punya sense of humanity tadi. Kepekaan sosial. Kita bisa merasakan bagaimana orang-orang lain di sekitar kita yang mereka hanya untuk makan saja susah. Ya, kita dilatih itu, sehingga kita bisa menumbuhkan rasa kepedulian kita. Oh ternyata lapar itu berat. Oh ternyata haus itu tidak enak, tidak menyenangkan. Dan ini kita alami hanya ketika kita puasa. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Dan kita nanti kalau sudah azan maghrib kita bisa makan, kita minum.
Tapi bagaimana saudara kita yang mungkin bisa berhari-hari mereka untuk makan saja susah. Ada yang makan 2 hari sekali. Dan ketika bisa makan pun hanya terbatas. Itulah kemudian kita dilatih oleh Allah untuk bisa menumbuhkan kepekaan sosial. Merasakan bagaimana beratnya ketika kita harus menahan lapar, menahan haus. Belum lagi kita harus menahan hawa nafsu kita. Dan kalau dari aspek yang lain banyak sekali hal yang bisa kita dapat dengan puasa. Tubuh manusia itu butuh detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun. Dan dengan puasa ini menurut penelitian salah satu cara yang cukup efektif untuk bisa mendetoks badan kita. Jadi orang puasa itu bukan malah justru lemes atau nantinya efeknya nggak baik, malah justru harusnya lebih sehat kalau kita puasanya betul, benar. Nah, puasa ini bisa berhasil kalau kita dikatakan di hadis itu syaratnya 2, imanan wahtisaban. Kita puasa sukses itu kalau 2 syarat ini dipenuhi, imanan wahtisaban. Kita puasa ini kita laksanakan dengan imanan. Dasarnya adalah keimanan. Orang itu kalau beramal dasarnya keimanan itu pasti luar biasa. Kemudian ikhtisaban, niatnya hanya semata-mata mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah. Maka ketika 2 ini kita penuhi syaratnya, di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan niat mencari pahala, niat mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nah, untuk itu supaya kita sukses puasa, jangan lupa 2 syarat ini kita penuhi, imanan wahtisaban. Selain 2 syarat ini, ada hal-hal yang harus kita jauhi. Seperti tadi, kita harus menahan hawa nafsu. Seperti contohnya qaulaz zur, ucapan-ucapan dusta. Itu harus dijauhi sebagai orang yang berpuasa. Marah-marah, ya kan? Tidak boleh kita ketika puasa meluapkan emosi kemudian marah-marah. Itu hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa. Bahkan tuntunannya ketika ada orang yang mengajak berdebat, mengajak beradu amarah istilahnya, maka katakanlah inni shaimun, saya berpuasa. Ya, orang berpuasa harus bisa menahan hawa nafsunya. Jadi itulah yang harus kita lakukan supaya kita sukses dalam berpuasa. Yang kedua adalah sukses sholat tarawih. Sholat tarawih ini juga sangat spesial karena hanya dilakukan ketika bulan Ramadan. Jadi sebutan sholat tarawih itu sebenarnya sholat lail, sholat malam. Tapi karena di bulan Ramadan ada istilah yang spesial yaitu tarawih. Ini kesempatan bagi kita untuk melakukan satu ibadah yang mungkin di bulan yang lain kita tidak mendapatkan kesempatan itu. Nah, sholat tarawih itu bisa dilakukan di masjid berjamaah ataupun di rumah, boleh. Nah, khusus ketika menghadapi keadaan seperti kita sekarang ya, yang bisa kita lakukan, kita sholat tarawih berjamaah di rumah. Nah, ini juga kesempatan
bagi kita untuk bisa lebih dekat dengan keluarga kita. Yang biasanya kita sholat berjamaah itu susah. Nah, kita oleh Allah diberi kesempatan nih. Dengan adanya wabah ini kemudian kita di rumah, akhirnya bisa sholat berjamaah dengan keluarga. Bahkan bisa 5 waktu. Bayangin kita, kalau kita keadaan tidak seperti sekarang, kita nyari waktu untuk bisa berjamaah dengan satu keluarga 5 waktu itu susahnya minta ampun. Tapi dengan keadaan sekarang ini, alhamdulillah. Tapi ya tergantung kita. Kalau kita bisa manfaatkan itu luar biasa, kesempatan yang sangat besar untuk bisa 5 waktu sholat berjamaah di rumah. Dengan keluarga. Sholat tarawih itu juga hampir sama seperti tadi puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qoma Ramadan, sholat dalam bulan Ramadan, khususnya sholat tarawih ini, imanan wahtisaban, dengan iman dan niat mencari pahala Allah, mencari ridha Allah, ghufira, maka diampuni lahu baginya ma taqaddama min dzambi, apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Jadi lapisan kedua untuk mendapat ampunan Allah ini. Yang pertama tadi puasa. Kalau kita puasanya imanan wahtisaban, diampuni dosanya. Yang kedua kita sholat tarawih imanan wahtisaban, diampuni dosanya. Maka Nabi mengatakan sungguh celaka bagi orang yang ketemu Ramadan, kemudian Ramadan lewat, dia dosanya belum diampuni. Itu kalau orang bilang terlalu, kebangetan. Maka kita manfaatkan itu, supaya dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan ini diampuni oleh Allah. Yang ketiga adalah sukses membaca Al-Quran. Ini juga sangat luar biasa kesempatan kita. Apalagi kita di rumah saja ini. Al-Quran itu satu ayat itu 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu satu huruf 10 kebaikan. Jadi bukan satu ayat, satu huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim 3 huruf. Alif 1 huruf, Lam 1 huruf, Mim 1 huruf. Itu sudah 30 kebaikan. Belum keutamaan yang lain. Karena kalau kita membaca Al-Quran itu ibaratnya satu sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Man ahabba ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin senang berkomunikasi, berdialog ya, dengan Allah, maka membacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah firman-firmannya Allah. Belum lagi kalau kita sebagai anak punya orang tua, ketika kita membaca Al-Quran, orang tua kita juga mendapatkan benefit. Kalau kita baca Al-Quran, atau mungkin bahkan bisa menghafalkannya gitu, maka orang tua kita nanti di akhirat akan diberikan mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Dan seharusnya ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau kita ingin menghatamkan Al-Quran, sebetulnya waktunya juga tidak terlalu banyak yang kita butuhkan. Kalau kita sehabis sholat 5 waktu kita baca 4 lembar saja, 4 halaman, itu dalam 1 hari sudah dapat 1 juz. Saya kira tidak berat. Dan jangan beralasan saya belum lancar bacanya atau saya masih belum bisa. Malah justru itu kesempatan. Orang kalau belum lancar baca Al-Quran kemudian atau masih baru belajar, terbata-bata dalam baca Al-Quran, itu pahalanya justru 2.
mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada orang yang sudah lancar baca Al-Quran. Maka mari kita gunakan kesempatan ini. Yang ketiga adalah yang keempat adalah sukses Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga istimewa karena hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Dan Lailatul Qadar itu di Quran Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita baca hadis, dulu banyak orang-orang iman, hamba Allah yang beribadah 80 tahun lebih. Selama 80 tahun mereka mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah pada Allah, tidak ada maksiat satu sekalipun. Dan itu membuat sahabat waktu itu heran atau takjub. Akhirnya kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada sahabat, umat Muhammad punya hal yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah, yaitu Lailatul Qadar. Yang dimana ketika kita ibadah pada Lailatul Qadar itu, maka pahalanya adalah khairum min alfi syahr. 1000 bulan itu kalau dihitung, dikonversi ke tahun, 80 tahun lebih. Dan kita punya kesempatan tiap tahun. Dan kalau kita tiap tahun dapat Lailatul Qadar, berapa banyak pahala yang bisa kita dapat. Dan Lailatul Qadar itu tidak harus di masjid. Dimanapun tempat bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Bahkan ketika kita di rumah pun bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Berbeda dengan iktikaf. Kalau iktikaf memang harus di masjid. Iktikaf juga luar biasa pahalanya. Barang siapa yang iktikaf, maka dia akan mendapat aliran pahala dari orang-orang yang berada di masjid itu, apapun ibadah mereka. Di masjid ada orang yang sholat, orang yang baca Quran, zikir dan sebagainya. Kita yang berdiam di masjid itu mendapat aliran pahala juga. Tapi karena sekarang kondisinya harus mengharuskan kita di rumah, ya kita cari pahala Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah di rumah, supaya kita mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Yang terakhir adalah sukses zakat fitrah. Zakat, satu-satunya zakat yang dilakukan di bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Jadi kalau zakat yang lain itu bisa dilakukan selain bulan Ramadan. Tapi kalau zakat fitrah dilakukan ketika bulan Ramadan. Nah, zakat ini wajib hukumnya. Dan semua orang iman, mau dari dia masih bayi baru lahir atau sampai yang sudah sepuh, yang sudah tua, itu punya kewajiban zakat fitrah. Ibaratnya kalau kita ini punya hal-hal yang masih belum bersih, contoh umpamanya kita ibadah puasa ini ada hal-hal yang sedikit tidak baik, yang kemudian membuat ibadah puasa kita kurang sempurna, ada kekurangan, maka akan bisa dibersihkan dengan zakat kita. Dan zakat ini juga tadi menumbuhkan sense of sosial, kepekaan sosial juga. Satu sisi nanti supaya ketika hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, kita bisa mendapatkan kegembiraan bersama-sama. Tidak hanya orang yang mampu saja yang bisa bersenang-senang, gembira, tapi orang-orang yang miskin, yang tidak beruntung, yang kurang beruntung, yang hidupnya tidak seberuntung orang lain, dia bisa merasakan kegembiraan dengan menikmati zakat yang sudah kita tunaikan. Nah, itulah 5 sukses yang bisa kita dapatkan ketika kita beribadah di bulan Ramadan ini. Nah, ini kesempatan yang sangat luar biasa, jangan sampai kita lewatkan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan 5 sukses Ramadan
Dan kita juga berdoa supaya Ramadan tahun depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali. Dan mudah-mudahan kita melewati Ramadan ini, semua dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.